Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo bisa motong nggak? Bisa sih kalau di handphone. Jadi lu Oke, lo submit yang aja, nanti gue potong, bisa. Tapi enggak ya. lama sih. Semoga enggak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu tentang pengolahan sampah organik di Pasar Ciwastra. Pada kali ini, topik yang akan dijelaskan yaitu tentang manajemen sumber daya manusia dalam suatu proyek. Next. Definisi dari manajemen sumber daya manusia dalam suatu proyek adalah proses mengorganisasikan dan mengelola atau menempatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek sehingga orang yang terlibat dalam proyek dapat dimanfaatkan potensinya secara maksimal. SDM dalam proyek terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sponsor. Yang kedua, pelanggan. Yang ketiga, anggota tim proyek. Dan yang keempat, staf pendukung. Next. Dalam lingkup proses manajemen SDM, terdapat 5 tahapan. Pada tahapan yang pertama yaitu Human Resource Planning, di mana dalam Human Resource Planning ini adalah suatu perencanaan yang strategis dan matang dalam perencanaan sumber daya manusia guna mendapatkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, Personal Procurement atau rekrutmen. Dalam personal procurement ini atau rekrutmen dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, personal development. Dalam personal development ini, proses pengembangan tenaga kerja yang dilakukan agar setiap tenaga kerja yang ada di perusahaan memiliki kemampuan yang tetap atau bahkan lebih yang berguna untuk pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat, personal maintenance. Dalam personal maintenance ini, pemeliharaan tenaga kerja pada suatu perusahaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan guna menjamin bahwa sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut masih layak untuk digunakan. Selanjutnya, personal utilization, di mana pemanfaatan tenaga kerja merupakan tindakan untuk memanfaatkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang diberikan oleh perusahaan. Next. Berikut ini merupakan contoh dari struktur organisasi proyek. Next. Project audience. Pengertian dari audience merupakan orang atau grup di mana terdapat 3 kriteria agar suatu proyek dapat dikatakan sebagai audiens. Tiga kriteria ini yaitu mendukung, terpengaruh, serta tertarik. Dalam ketiga kriteria ini apabila dapat dipenuhi oleh orang ataupun grup, maka dapat dikatakan sebagai audiens. Project audience biasanya berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Next. Dengan mengetahui project audience, kita bisa merencanakan apa yang perlu melibatkan mereka, apakah perlu melibatkan mereka, kapan kita akan melibatkan mereka, bagaimana kita akan melibatkan mereka. Juga dengan mengetahui project audience dapat membantu kita untuk mengetahui apakah skop proyek kita lebih besar atau lebih kecil dari perkiraan kita. Next. Bagaimana untuk mendevelop audience? Dalam develop audience ini, anggota tim yang diarahkan oleh project manager. Anggota tim ini merupakan salah satu dari audience. Tapi audience tidak hanya mencakup anggota tim saja.
Saat mengidentifikasi audiens yang berbeda, tulislah daftar audiens. Dalam develop audience, terdapat 3 kelompok. 3 kelompok ini yang pertama adalah driver. Driver ini adalah orang-orang yang menentukan hasil dari proyek yang dilakukan oleh kita berhasil atau tidak. Yang kedua, supporter. Supporter merupakan orang-orang yang membantu agar proyek yang dilakukan berhasil baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu observers. Observers ini merupakan orang yang tertarik pada hasil atau aktivitas dari proyek, tapi tidak memiliki kontribusi dalam suatu proyek. Tapi, observers ini mungkin bisa mempengaruhi proyek di masa depan. Ya, udah. Kemudian di sini akan dijelaskan tentang pembagian tugas dalam suatu proyek menggunakan Microsoft Project. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat task list, tugas, kemudian ada durasi, serta pelaksana dalam proyek. Tujuan dari pembagian tugas dalam proyek adalah agar sumber daya manusia dalam suatu proyek dapat termaksimalkan fungsinya. Contohnya, task list menentukan target spesifik dan task list menentukan tujuan umum bisa dilakukan oleh manajer proyek. Selanjutnya, di sini terdapat predecessor, yaitu suatu kegiatan yang harus selesai terlebih dahulu sebelum kegiatan lain dimulai. Contohnya, kegiatan 1 sampai kegiatan 5 harus selesai terlebih dahulu sebelum kegiatan 6 dimulai. Mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami.